Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Rini Fudo, dan kali ini gua melunasi request dari beberapa klien gua, beberapa teman gua yang sempat minta tolong dong untuk yang profile BTS-nya dilengkapin. Ya, gua kan sebelumnya kan sudah buat 3 ya. Ya kali ini dalam rangka 4 member sisanya pengen gue iniin, pengen gua lengkapin bacanya, jadi gua udah buat sekarang gitu ya. Biasa disclaimer dulu, pertama kita tidak tahu jam lahirnya jam berapa. Jadi yang gua tunjukin di sini adalah jam lahir perkiraan gua. Jadi kalau ada teman-teman yang memang tahu persis jam lahirnya jam berapa, ya silakan DM gua atau gimana. Nanti gua akan, kalau ternyata emang sangat berbeda daripada yang ininya, jadi gua akan kirim revisinya. Bukan apa lagi revisinya gitu ya. Sama yang kedua, disclaimer, gua bukan ARMY. Jadi jadi untuk yang soal BTS gini, gua bukanlah yang seorang ARMY, jadi pastinya gue tidak tahu informasi-informasi seputar mereka. Gue tidak akan selengkap para ARMY untuk tahu informasi-informasi aktivitas BTS supaya gimana aja. Itu sih, itu mungkin dibilang kurangnya, tapi juga sekaligus kelebihannya. Kelebihannya ya pasti gue membacanya akan lebih objektif karena gue bukan fans gitu ya. Jadi gue pasti akan membacakannya lebih objektif dan emang yang menurut chart astrologinya seperti apa gitu ya. Ya sekarang tanpa lama-lama lagi kita bacakan BTS. Jin. Bentar, ini kan BTS. Oke, ini ini chartnya BTS Jin. Seperti biasa, kalau di astrologi, kita kan dia bilang kan dia kan zodiak kan zodiaknya dia Sagittarius itu karena dia sun sign-nya di Sagittarius di Dewas 4. Ini di sini sih menurut gue sih Dewas 4. Artinya secara nggak langsung dia ini memang secara energi, secara fokus salah satunya dia itu apapun yang dia kerjakan itu untuk rumah dia, untuk keluarga dia, dan juga memang dia tipikal orangnya kalau chart ini sih dia bisa dikatakan dia tipikal orang yang memang sangat berpegang teguh dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tuanya, gitu ya. Kemudian moon-nya itu di Pisces yang artinya apalagi dia di house 7. Ini menunjukkan bisa dikatakan lepas dari ya itunya dia tuh butuh teman, dia tuh butuh rekan, dia butuh orang lain untuk melengkapi dirinya, untuk menemani dirinya. Ini nanti gue akan bahas lagi, tapi sementara kita lihat ke asendan. Asendan ini di Virgo, jadi agak beda nih, sedikit trivia di astrologi. Di astrologi itu kita tuh sebenarnya tuh ada minimal tuh ada 3 zodiak, yaitu sun sign yang biasa kita kenal berdasarkan tanggal lahirnya atau zodiaknya. Moon sign itu adalah kebutuhan emosionalnya, ya ada moonnya. Dan rising sign atau zodiak di house 1. Ini merupakan bagaimana dia memancarkan atau bagaimana sifat dia ditangkap orang lain. Jadi bagaimana orang lain menanggapi dia. Jadi bisa dikatakan mungkin sifat atau mindset yang dia keluarkan ke publik, yang dia pancarkan ke publik. Jadi agak beda. Kalau memang dia sunshine dia di Scorpio, sunshine dia di Sagittarius, yang dimana ya dia memang inilah orangnya suka mengeksplor hal-hal baru, mencari hal-hal baru, kemudian juga melihat berbagai alternatif, suka traveling, meskipun konotasi traveling di sini tidak melulu soal jalan-jalan ke luar negeri ya, tapi bisa juga sering jalan-jalan keluar, keluar kota, atau ke daerah sekitar, daerah tetangga. Istilahnya dia tuh sering ke sana. Kemudian, apalagi Sagittarius Jawa 4 juga menunjukkan sebenarnya lepas dari benar atau enggaknya, lepas dari kriteria yang dia tunjukin di publik, dia itu mudah, kalau dari sini ya, dia tuh sangat mudah untuk tinggal di berbagai tempat yang berbeda. Jadi kan ada beberapa tipikal orang tuh yang lebih nyaman tidur di rumah sendiri atau di tempat yang menjadi rumah sendiri atau di apartemen atau di mes yang memang atau di kosan atau di ya, apartemen atau apapun yang memang tempatnya dia yang jadi rumahnya tanda kutip rumahnya dia sendiri. Dia ini basically yang BTS Jin ini seringkali kalau di sini ya dia tuh bisa nyaman tinggal di berbagai tempat. Jadi kalau misalnya dia hari ini di Korea, kemudian besoknya dia mesti ke Thailand,
besoknya lagi dia mesti ke US, besoknya lagi dia mesti ke Hawaii atau gimana, dimanapun tempatnya dia relatif nyaman di sana. Bisa menjadikan tempat destinasi apa manapun itu sebagai tanda kutip quote unquote rumahnya dia. Nah, rising sign ini, balik lagi, rising sign ini ketika dia berhubungan, apa yang dia tunjukkan ke publik, rising sign-nya di Virgo, artinya Virgo itu kan zodiak pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat di sini lebih menunjukkan dia melakukan sesuatu untuk manfaatnya yang memberi manfaat ke masyarakat atau ke orang sekitar. Di satu sisi, orang-orang yang rising sign-nya di Virgo, biasanya ya, biasanya dia tuh akan selfless. Jadi dia itu lebih mementingkan kepentingan orang banyak, lebih mementingkan kepentingan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Jadi mungkin memang orang-orang BTS ini secara publik menangkapinya dia lepas dari fansnya menanggapi dia arminya menanggapi dia kayak gimana ya gue nggak tahu. Dia ini orang yang itu dia lebih mengutamakan army mungkin ya. Dia lebih mengutamakan para para army, para fansnya, para biasnya, para orang manajemennya, orang-orang manajerialnya, orang-orang publik ketimbang diri dia sendiri. Nah, jadinya potensinya apa? Potensinya dia memang satu kemungkinan besar kekurangannya orang Virgo adalah karena dia lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri, ya dia jadi cenderung itu overwork, mudah overwork gitu ya. Kalau sakit atau enggak itu lain cerita, tapi dia itu mudah kerja terlalu keras, kan cenderungnya begitu. Nah, kemudian dari sisi itu rising sign-nya. Kalau dari sisi yang potensi-potensi lainnya, kalau kalau di astrologi yang gue pelajarin, dia ini lahir kemungkinan besar malam, berarti yang paling menguntungkan dia adalah planet Venus. Dan paling memberikan dia tantangan adalah Saturn. Oke, jadi gini, di planet Venus berarti bisa dikatakan Venus kan di house 5. House 5 ini soal anak, soal dalam tanda kutip cinta monyet, pacar-pacaran atau cinta yang tidak ada komitmen, belum ada komitmen serius, dan juga seputar informasi seputar hiburan. Ini ada Venus, ada Neptune, ada Uranus di Capricorn. Jadi bisa dikatakan salah satu sisinya dia tuh paling potensi dia tuh paling bagus apabila memang ya ini sih dia tuh bergerak di bidang hiburan, bergerak di bidang atau istilahnya dia ambil peluang yang berkaitan sama hiburan, yang berkaitan sama sesuatu yang disukai orang atau menarik banyak fans. Halo, gitu ya. Biasanya para jin, biasanya para BTS jin. Kemudian ya bisa juga untuk yang berhubungan sama anak. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu dia tidak lagi berkarir di BTS, kemudian dia pensiun dari dunia hiburan, gua sih akan menyarankan dia lebih baik eh, ada kerja atau pergerakan sosial, semacam gerakan sosial atau ya aktivitas-aktivitas sosial yang berkaitan sama anak-anak, entah memang misalnya gerakan anak yatim piatu, gerakan untuk penyembuhan kanker di anak-anak atau sakit yang cukup berat di kalangan anak-anak, misalnya yang seperti itu. Kemudian untuk yang ininya, untuk yang tantangannya sebenarnya Saturn. Cuma Saturn ini kan di Aquarius ya house 6. Jadi Aquarius ini kan rulernya kan Saturn. Jadinya yang ini semacam pengecualian ya. Jadi buat teman-teman yang belajar astrologi juga ini semacam pengecualian. Apabila planet yang memberikan banyak tantangan berada di house rulership-nya, jadi dia itu bukan yang menjadi memberi tantangannya tinggi banget, tapi justru menjadi lebih konstruktif. Itu bahasa bagusnya. Bahasa jeleknya yang mestinya susah, malah jadi nggak susah amat di bidang tersebut. Malah jadi relatif bisa dilaluin lah. Gitu lah jadinya ya. Artinya secara umum, Jin ini memang BTS Jin ini memang ada tantangan di soal kerjaan dia sehari-hari. Entah misalnya susah konsentrasi, atau misalnya memang cenderung kemana-mana pola pikirnya, atau memang ada kalanya di lingkungan kerjanya dia cukup pola pikirnya tuh cukup melawan arus atau gimana. Hanya saja dengan kondisi seperti ini menunjukkan dia sebenarnya bisa menerjemahkan atau mengarahkan ide dia ke orang lain, menyampaikan ide dia ke orang lain
dengan bahasa yang mudah dipahamin dan sekaligus dengan bahasa yang membuat orang mudah simpati, gitu ya. Yang membuat orang mudah simpati sama ide dia, meskipun ide dia tersebut mungkin pada di belakang layar hmm, bukanlah sesuatu yang nyaman didengar, bukanlah sesuatu yang enak didengar, gitu ya. Sama dia ini hal yang paling menarik lagi ini di House 3. Di House 3 itu ada Mercury dan Pluto di Scorpio. Yang artinya Mercury ini melambangkan komunikasi dan intelektual. House 3 juga kebetulan house yang informasi seputar intelektual. Kemudian ada Pluto. Pluto di sini bisa dikatakan tuh memperkuat energi Merkurinya. Jadi dalam hal ini energi untuk komunikasinya, energi intelektualnya, energi pola pikir yang menjadi lebih kencang, menjadi lebih ekstrim daripada biasanya. Dan apalagi House 3 kan ya, House 3 seputar intelektual, kemudian Scorpio. Jadi dia bisa menggali semua hal secara lebih dalam. Itu yang secara bahasa simbolisnya. Implikasinya adalah dia ini kalau dia punya ide, misalnya kalau dalam BTS dia tuh menciptakan lagu atau menciptakan naskah suatu film, naskah suatu cerpen, cerita dalam komik atau misalnya buat ya menceritakan isi pikirannya atau misalnya nanti suatu saat dia tuh membuat buku atau semacam itu, ide dia tuh cukup bagus dan cukup menarik dan bisa disampaikan dengan baik dan diterima oleh para orang-orangnya, para orang-orang luar, baik yang fans BTS maupun yang orang yang mungkin belum ngefans sama BTS gitu ya. Jadi jangan heran kalau misalnya lirik lagu atau misalnya lirik suatu atau misalnya cerita gambaran umum suatu drama atau suatu TV series atau suatu komik atau suatu webtoon atau gimana itu adalah sebagian idenya tuh dia yang buat. Jadi kalau memang teman-teman ngelihat dia ini kok bisa buat ini karena ya memang ada di chartnya ternyata dia memang potensinya tuh di situ, salah satu potensinya ya. Kemudian dan ini juga bisa menjadi semacam karir alternatif dia juga selain yang anak tadi, di mana ya balik lagi ya ketika misalnya suatu saat ya mungkin dia pensiun atau gimana ya dia bisa berkarir di dunia ya mungkin script writing, kemudian naskah dan kawan-kawan. Sekaligus sebenarnya itu juga potensi dagang sih karena di House 10 ini seputar karir dia ini di Gemini. Gemini itu erat dengan komunikasi, dengan menulis, jurnalistik, tapi juga dagang. Jadi memang berkaitan lah. Jadi emang bisa berkaitan. Jadi emang ada banyak alternatif kalau misalnya suatu saat dia sudah pensiun dari BTS atau pensiun dari jadi idol. Ada banyak hal yang bisa dikerjakan dan semuanya itu bisa berhasil. Jadi sih begitu. Kemudian yang paling ditunggu-tunggu sebenarnya adalah dari soal percintaannya tuh kayak gimana. Nah, percintaannya itu satu ada planet di House 5. Kalau untuk percintaan komitmen jangka panjang alias sampai menikah, itu kita bisa lihat di House 7. Gitu ya, House 7-nya di Pisces. Berarti memang kecenderungannya baik dalam hal profesional maupun dalam hal romantik, BTS Jin ini akan cenderung menarik orang-orang yang punya visi, yang punya mimpi, yang punya impian, hubungannya sampai dibawa kemana pun rata-rata visinya jelas. Atau ini juga bisa dikatakan ada kemungkinan nih, meskipun besar kecilnya kita nggak tahu, dia ini gue bukan bermaksud memberikan PHP, tapi ada kemungkinan ke depannya ketika dia nanti menikah, yang dia nikahin itu kemungkinan fansnya dia sendiri. Atau minimal ya dia orang itu pernah menjadi fansnya lah diam-diam atau pernah menjadi biasnya dia lah diam-diam gitu ya. Karena karena begini, Moon itu kan di Pisces di mana dia itu kebutuhan emosional dia ini nyaman ketika orang yang ngedeketin dia itu adalah orang yang punya
imajinasi dan harapan ke depannya nih hubungan mau dibawa kemana. Mengatur misalnya ketika jalan-jalan tuh sebaiknya ke area mana yang romantis. Atau ya istilahnya tuh kayak ketika misalnya mau punya anak, anaknya rencana mau didandanin seperti apa bajunya. Atau ketika nanti menikah itu menikahnya tuh dengan konsep yang seperti apa. Dia cenderung menarik orang atau suka dengan orang yang bisa memikirkan hal-hal detail secara visual untuk itu. Yang ini sih dia sangat suka ketika ada orang itu membantu dia memikirkan detail secara visual, baik dalam cara ngedate-nya itu sebaiknya ngedate di tempat yang bagus. Kalau pasangan itu siapapun calon pasangannya nanti bisa ngajak dia ngedate di tempat yang bagus, tidak mesti mahal tapi dia ngajak ngedate di tempat yang bagus, ngajak ngedate di tempat yang romantis, malah ada potensinya baik lagi ya dia tuh bisa luluh. Jadi memang Jin ini ada kayak semacam potensi dia luluh ketika orang yang ngedeketin dia itu tuh jauh lebih romantis daripada dia. Ini sih gitu. Mungkin karena memang dia cukup waktunya tuh cukup banyak untuk bekerja sehingga tidak memikirkan untuk hal-hal yang misalnya tuh kayak romantis atau hal yang cantik atau yang secara visual tuh bagus gitu ya. Jadinya dia butuh orang lain untuk memikirkan hal itu. Nah, alhasil ketika dia punya gebetan atau orang yang suka sama dia itu ternyata punya visi yang cukup romantis, punya imajinasinya yang cukup bagus ke depannya, ya bisa jadi gitu loh. Makanya itulah atas dasar itulah makanya gue berani bilang dia ada potensi untuk menikahi fansnya sendiri karena fansnya kan sebenarnya tahu dia ini orangnya seperti apa, maunya gimana, kebutuhannya seperti apa, begitu sih ya. Oke, ada lagi yang perlu dilihat. Oh, sama ya, balik lagi, ini ada Chiron di house 12, mungkin ini bagian terakhir ya. Chiron di house 12 di Leo, yang artinya dia sendiri sebenarnya mungkin tidak terlalu suka dengan keramaian atau tidak terlalu suka dengan perhatian. Eh, Entah lepas dari kejadian apa yang pernah dia alamin, ketika dia itu dari catnya ya, ketika dia itu berada di tengah-tengah keramaian atau terlalu ramai, apalagi crowd-nya yang tidak terkontrol, misalnya keramaian di nggak usah dalam konser lah, kalau konser kan memang satu kerjaan gitu ya. Tapi misalnya jalan, dia tuh lebih cenderung ke jalan-jalan di area yang cukup sepi, yang tidak banyak orang. Karena ketika dia berada di lingkungan dengan banyak orang atau terlalu ramai dengan banyak orang, entah kenapa kalau dari chatnya ya, semacam aku nggak tahu lah, semacam fobia atau anxiety atau gimana, di mana dia tuh mudah panik atau mudah gelisah ketika terlalu banyak orang, gitu sih. Jadi ya seperti itulah. Ya mungkin bisa dikatakan sebenarnya dia tuh bukanlah orang yang ini sih, dia bukan orang yang let's see, dia bukan orang yang extrovert sebenarnya. Dia tuh lebih ke orang yang introvert dan introvertnya itu introvert yang ya begitu. Dia tuh ekstrovert terlatih lah intinya lah. Kesannya dia tuh ekstrovert, padahal aslinya dia tuh introvert, jadinya dia tuh kurang nyaman untuk terlalu ramai, terlalu berada di tengah kerumunan sih. Jadi in case kalau memang suatu sehari Anda para ARMY di Indonesia yang biasanya BTS Jin ketemu dia, ya kalau memang misalnya minta foto segala macam, ya minta foto dengan sopan dan tidak terlalu di tengah keramaian, tidak terlalu menarik perhatian, karena ya dia ternyata kalau dari chatnya ya dia kurang nyaman kalau ada sesuatu yang menarik perhatian, makanya dia cenderung private lah, dia cenderung sesuatu secara lebih private, secara lebih tertutup. Ya, karena baik lagi dia kurang suka dengan yang terlalu ramai. Oke, sekian untuk yang BTS Jin. Gua Randy Fudo. Ingat untuk like, comment, dan subscribe. Dan juga kalau memang ada masukan-masukan, silahkan ketik di komen. Dan gua sangat menghargai berbagai masukan-masukan yang positif. Oke, thank you semuanya.